Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Ariyanto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Ariyanto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaat. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Ariyanto Petuk, pada kesempatan sore hari ini kita ngobrol santai ya teman-teman, dimana obrolan kita ini cukup menarik ya, karena beberapa hari ini saya tidak live kemarin ya teman-teman, karena ada beberapa tugas yang memang harus saya laksanakan dulu ya. Jadi ada beberapa tugas ya, jadi seperti itu. Bisa nanya arti mimpi. Kalau mimpi gini aja Kang, kalau mimpi itu nggak usah terlalu terlalu dipikirkan ya. Jadi mimpi biarkan saja itu mimpi ya. Jadi anggaplah sebuah mimpi itu menjadi suatu kebahagiaan untuk teman-teman. Romo, saya ada Romo nih. Saya mau sem-sem dulu nih sama Romo Ki Semar. Romo, saya mau pakai kacamata lah. Hari ini OTW ya, hari ini OTW teman-teman. Yuk, yang sudah simak live saya fikri saya. Tadi saya sempat OTW. Jadi siapa yang ikut langsung saya jemput. Jadi hari ini saya mau mengedukasi dengan menggunakan ini, biar tappingannya nggak kebaca. Romo, terima kasih Romo Ki Semar sudah hadir. Salam hormat, salam santun, salam bahagia untuk Romoku ya. Untuk Kang Masku juga semua. Bambu pengasihan yang kuat, bambu pengasihan yang kuat, bambu pengasihan yang kuat. Tanya Romo Ki Semar tuh. Ya, jadi kalau pengasihan itu Semar ya. Jadi tanya nih, ada Romo saya nih, tanya ke Romo Ki Semar. Kalau saya kalau cukup kayak gini udah punya pengasihan kuat teman-teman, karena kacamata saya ini bisa tembus pandang ini. Saya bisa membaca komen. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengedukasi beberapa hasil bambu unik yang memang beberapa hari yang lalu sempat saya mencari keunikan di alam sebetulnya teman-teman, tapi saya tidak melakukan live. Dimana ini ada salah satu bambu namanya bambu petuk ngembang gendot ya. Nah ini bagus ya. Nah ini salah satu bambu petuk nih, jadi ini istimewa teman-teman. Ini bagus Kang, untuk pengasihan bagus, untuk kewibawaan ya, untuk dipakai di tempat usaha juga bagus ya. Nah ini cukup menarik teman-teman ya. Jadi hari ini saya mau pakai kacamata ya, karena nanti sambil pegang ini nanti kita biar bisa tembus pandang teman-teman ya. Nah ini salah satu ya. Untuk cewek gimana Kang? Kalau untuk cewek senyum saja Kang. Kalau untuk cewek senyum saja ya. Jadi gini teman-teman, terkait untuk pengasihan atau wujud rupa gitu ya, atau untuk kedikjayaan, itu sebetulnya keilmuan itu memang ada teman-teman ya. Ada salah satu keilmuan terkait tentang semar mesem, ataupun untuk kedikjayaan, pangkat, jabatan. Keilmuan itu ada teman-teman ya. Di salah satu tempat saya itu ada salah satu gua yang memang cukup terkenal. Kalau teman-teman pengen nyari ilmu semacam itu, ada di tempat saya. Nanti boleh nanti kita main ke salah satu gua ya, dimana salah satu gua itu memang ada beberapa tentang keilmuan yang kalau memang teman-teman mau hadir ya.
Jadi namanya itu tirakat, ya, satu perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nanti ada beberapa tuntunan-tuntunannya, itu keren teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan mengedukasi tentang bambu petuk. Ini bambu petuk. Kacamatanya saya buka aja ya teman-teman ya, takut nanti ada cimplung tales, mlebune nyemplung metune teles, nanti hadir di sini teman-teman. Saya kacamatanya buka aja lah, takutnya nanti ada cimplung tales teman-teman ya. Jadi saya kacamatanya taruh di sini aja. Nah ini, karena ini request teman-teman, request salah satu ada ngembang gendot. Tahu ngembang gendot ya, yang modelnya kayak gini nih teman-teman. Kang, coba Kang kalau live agak gantengan sedikit, kenapa katanya? Kalah kaku aja, ada aja suruh gantengan dikit. Ya gini aja udah ganteng ya. Itu harga berapa Kang? Yang ini harga 1.700.000 ya, 1.730.000 nih kalau memang iya. Ya boleh nih, nanti akan saya tunjukkan beberapa bambu petuk, dan saya ada beberapa bambu petuk yang cukup langka dan susah untuk didapatkan ya. Salah satu namanya bambu petuk Satrio Pekik Langka nih teman-teman. Ini namanya bambu petuk. Ini juga bambu petuk lagi tuh. Ya. Nih. Ini ya istimewa juga teman-teman. Tapi di sini tambah istimewa lagi karena di sini ada mata ranting. Ya, ada di bawah alis tuh mata rantingnya. Yang ini ada di bawah alis. Ya, ini lurus teman-teman. 1 2 3. Nah, di sini ini nggak ada mata ranting ya teman-teman. Jadi kalau di sini kalau ada mata ranting itu namanya masih jalur puncak teman-teman. Tapi kalau di sini nggak ada mata ranting, nih nggak ada tumbuh mata tunas ya. Mata tunas bila tidak ada tumbuh kayak gini nih, tidak tumbuh mata tunas. Terus sejajar dengan ini namanya, kalau nggak petuk kayak gini ya, ini namanya bambu petuk Pekik Langka. Ya, contoh seperti ini nih teman-teman. Ini yang dinamakan bambu petuk Pekik Langka. Ya, sini ada mata ranting satu di bawah alis. Di sininya nggak ada mata alis teman-teman. Nah, ya jadi setiap mata ranting itu kan ada mata alis ya di sini ya, selalu ya. Jadi setiap ruas ini pasti ada mata alis, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nah, kalau di sini tidak ada mata ruas, terus di sini ada mata rantingnya tumbuh di atas, ya, bertemu dengan mata ranting yang ada di atas ini namanya bambu petuk. Petuknya petuk Pekik Langka ya, atau petuk pegat, ya, petuk pegat namanya di sini nih. Jenisnya seperti ini, petuk pegat. Nah ini teman-teman sudah petuk pegat di sini nih. Nah ini istimewanya bambu petuk yang saya dapatkan. Ini sangat susah teman-teman, sangat susah sekali untuk didapatkan jenis bambu petuk yang seperti ini nih. Ya, sangat susah. Kenapa susah? Di atas ini udah bambu petuk ya, udah bambu petuk tuh. Nih, jadi ini. Nah di sini kan ada mata ranting lagi teman-teman. Jadi setiap mata ranting di sini harusnya ada mata ranting teman-teman. Ya, di sini ada mata ranting. Nah di sini kalau tidak ada mata ranting, pemotongannya seperti ini teman-teman, proses pemotongannya. Nah ini yang dinamakan bambu petuk Satrio Pekik Langka ini teman-teman. Jadi Satrio 3 ruas, 1 2 3 nih. Ini sangat langka teman-teman, sangatlah langka dan sangat susah untuk didapatkan, sangat langka sekali ya. Gunanya untuk apa? Kalau gunanya ini banyak sekali teman. Satrio itu simbol ketangguhan ya, pemberani ya, simbol kejantanan ya, kewibawaan. Nah ini teman-teman, jadi bambu petuk jenis ini. Nah sama aja seperti ini loh teman-teman. Jadi ini kan bambu petuk ya. Nih. Jadi setiap bambu petuk di sini pasti ada mata ranting di sini nih teman-teman nih. Nah, jadi bambu petuk itu ya seperti itu teman-teman. Jadi ya, kenapa memang harus ada mata ranting? Karena normalnya bambu itu setiap ruas pasti ada mata ranting. Ini jenis bambu petuk. Hari ini saya nggak bolang Kang, kemarin bolang, kemarin ada beberapa kegiatan yang harus saya laksanakan di salah satu tempat ya. Jadi
saya nggak lakukan live karena biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan khusus yang memang harus saya lakukan itu memerlukan waktu cukup lama. Ya, jadi seperti itu. Terkadang ada beberapa saudara yang memang harus kita bantu gitu ya. Wayangi. Terima kasih Wayangi. Ini jenisnya teman-teman. Nah, ini jenisnya seperti ini nih. Jadi kayak gini ya. Nah, ini. Jadi ada beberapa bambu petuk. Ini yang masih hijau teman. Asli, semua asli Kang Mas. Nah, ini yang sudah kering yang kemarin. Ada mustikanya enggak Mbah? Coba nanti saya lihat. Ini ada nih. Alhamdulillah. Oh bisa ya? Wah, ada mustikanya enggak Mbah? Kok bisa ya? Ternyata lucu juga ya. Bener, serius teman-teman, saya nggak nyangka ya. Tadinya saya nggak berpikir kalau ini ada mustikanya nih. Bisa ada mustikanya nih, serius nih. Alhamdulillah ya Allah. Kok bisa gitu ya, Mbah, bambu yang saya beli kemarin kok coklat lem? Enggak lah, enggak ada lem-leman. Mana ada lem? Yang mana Kang Mas Yusuf? Yang mana? Yang mana coba? Jenengan wawa dulu ke saya. Yang mana? Yang mana Kang Yusuf? Ya, karena selama saya, teman-teman, saudara saya membeli bambu-bambu unik atau bambu-bambu bertuah yang saya beli itu nggak ada proses lem-leman ya. Kemarin Kang Yusuf katanya mau mahar bambu saya 150 juta. Katanya mau DM, mau transfer, ternyata panjenengan ya sudah saya ikuti, saya nunggu ya, ternyata jenengan enggak. Jadi jenengan kayaknya ini akunnya akun bodong apa enggak ini? Aduh galak aku, tapi nggak apa-apa ya Kang Yusuf ya. Yang bolong Bah, yang bolong Bah, yang maharnya 127 juta. Ah, galak aku, nggak ada lah. Kang Yusuf ini Kang Yusuf ini ya, kayaknya panjenengan ini salah di akun saya. Jenengan belum pernah beli satupun. WA juga nggak ada panjenengan, DM juga nggak ada. Ya, 127 juta. Jenengan aja yang kemarin katanya mau beli bambu saya yang petuk yang ada di dalam 150 juta, jenengan katanya mau DM, mau transfer, katanya enggak. Kalah Kang. Hati-hati Kang menggunakan somet, iya Kang. Jadi ya memang seperti itu, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini Kang Yusuf katanya beli ke saya, katanya lem-leman, katanya beli 157 juta. Kalau kamu nggak ada lagi. Banyak yang bohong tapi bambu petuk gimana ya? Jadi ini teman-teman, jenis bambu petuk yang saya dapatkan seperti ini teman-teman nih. Ya ini asli dari alam teman-teman, mana ada sambungan gitu ya. Nah, nih gini teman-teman, coba sekali-sekali kalau live ya, kalau live gitu ya, jangan kasih nama, coba cek Bang Paul. Aduh, kalau kaku bener sih, saya paham betul gitu. Kalau kaku lagi-lagi saya tahu beliau, sosok beliau gitu, saya tahu. Dan dari yang settingan sampai yang disetting atau yang dibuat atau hanya kebutuhan konten, saya tahu. Aduh kalah kabel ada. Ada beberapa video teman-teman. Jadi gini, kalau di tempat saya, Bang Paul kan edukasinya terkait tentang bambu petuk, ya kan, jenis bambu petuk yang alisnya berbalik. Terus edukasinya dengan bambu petuk
dengan bambu petuk yang masih bambu petuk. Jadi ditemukannya ya bambu petuk palsu terus teman-teman. Nah kalau saya kan enggak, edukasi yang saya bawa adalah jenis bambu petuk yang saya dapatkan. Ada yang mengatakan bambu ini namanya bambu petuk ranting, ada yang mengatakan bambu petuk jalu. Tapi intinya bambu petuk yang saya dapatkan asli dari alam ya seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu. Nah ini jenisnya namanya bambu petuk gunung atau bambu kalau yang sering. Nah ini jenis lagi nih tuh. Nih ini bambu petuk ya. Nih ini bambu petuk jenisnya. Ini namanya bambu petuk pegat. Tuh bambu petuk pegat. Jadi satu mata ranting di bawah ya, mata ranting ini di bawah alis, yang satu ada di atas. Di sini nggak ada alisnya. Jadi pemotongannya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman bolang nih, ya di sini ada jalur puncak, namanya jalur puncak. Di sini tidak ada mata ranting, ya. Biasanya kalau jalur puncak kan tumbuh mata ranting di sini. Nah ini namanya jalur puncak. Tapi kalau tidak ada tumbuh mata ranting, pemotongannya seperti ini. Namanya bambu petuk pegat, petuk pegat atau pekik langka. Nah kebetulan saya menemukan ini teman-teman nih, bambu yang sangat langka. Kebanyakan jalur puncak di sini, nanti tumbuh lagi di sini nih. Jadi di sini jalur puncak ya, di sini jalur. Saudaraku hadir juga. Ramai. Allahu Akbar. Jadi gini, di sini jalur puncak. Biasanya di sini tumbuh lagi mata tunas teman-teman. Di sini nih biasanya nih tumbuh lagi mata tunas. Inilah salah satu keunikan yang sangat langka sekali teman-teman. Sangat langka sekali di sini nih. Jadi gini, nanti saya tunjukin ya, biar saya edukasi, biar teman-teman paham. Saya ambil beberapa jalur ya, jalur puncak. Nah, bambunya mana ya? Oh ya, ini nih. Nih. Nah, ini teman-teman, kalau ini jalur puncak nih. Tumbuhnya di bawah alis. Nah, di sini tidak ada mata alis, cuma ini proses pemotongannya salah, teman-teman. Tapi tidak salah sebetulnya. Tidak salah. Akhirnya ini menjadi jalur puncak. Sebetulnya ini ruas buta. Kalau pemotongannya seperti ini menjadi petuk pegat. Tapi kalau jadi bambu unik ini tergantung dari proses pemotongannya teman-teman untuk menjadi sebuah nama pakem. Ya. Contoh, ini namanya jalur puncak. Sebetulnya di sini kan tidak ada mata ranting nih, tidak tumbuh mata ranting ya. Ini sebenarnya kalau dipotong segini, terus atasnya di sini biar namanya jalur puncak. Ya, namanya jalur puncak. Kalau kayak pemotongannya seperti ini nih. Ini kan sama nih, kalau kayak gini kan sama nih kan jalur puncak ya. Nah, tuh. Sebetulnya cuma ini kan kepotong bawahnya. Nah, kalau pemotongan seperti ini namanya petuk pegat. Pemotongannya. Nah, kalau pemotongannya jenisnya jalur puncaknya di atas seperti ini namanya pring petuk ini nih. Nih. Ini namanya bambu petuk seperti ini nih. Ini tuh, ini jenis bambu petuk lagi tuh yang saya dapatkan. Ini yang batang-batang utama ya, yang batang utama. Cekot jambang nggak bisa. Nah, ini kalau ini jalur-jalur puncak nih, tuh ini jalur puncak tuh. Ya, pasti kalau jalur puncak seperti ini, di sini ada mata ranting teman-teman tuh. Ya. Nah, di sini di bawahnya pasti tidak ada mata ranting di sini. Karena ini mata ruas yang naik ke atas ya. Ini sebagai senjata. Manfaatnya untuk apa? Sebagai senjata ya, ketangguhan, untuk ketangguhan ya. Jadi seperti itu. Ini. Jadi kalau di tempat saya tanyanya gini teman-teman nih, kalau mau menjadi orang bijak tanya nih, Kang, kenapa dinamakan jalur puncak? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jangan itu dilem enggak, jangan tanyanya jangan dilem, itu sambungan enggak, jangan tanya jangan itu. Jadi tanyanya
Kang, kenapa dinamakan pakem jalu puncak? Kenapa ini alisnya kok naik ke atas? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi nanti akan saya jelaskan. Tapi kalau itu dilem, itu disambung, di sini nggak ada sambungan, nggak ada lem-leman. Jadi seperti itu ya. Nah nih, ini namanya jalu puncak. Ini sama lagi nih. Nih, kalau ini namanya jalu juga tuh. Kan tumbuhnya di atas tuh. Ini jalu puncak, tapi ini bukan jalu puncak, ini jalu tengah namanya, teman. Jalu tunggal. Ya, ini namanya jalu tunggal, tumbuhnya di atas, jengat gitu. Twing. Ya, jadi seperti itu. Ini keunikannya. Nah, ini kalau bambu petuknya yang ini, teman-teman. Nih, ini namanya bambu petuk. Nih. Asli dari alam. Ini juga lagi nih bambu petuk nih. Tapi ini petuk namanya petuk satrio pekik ya. Satrio pekik langkah ini. Ini namanya bambu petuk satrio pekik langkah, teman-teman. Karena kenapa disebut pekik langkah? Karena nih ya melangkah. Jadi melangkah ini melangkah ruas 1, 2 ruas. Ya melangkah. Jadi ini namanya petuk satrio pekik langka gitu loh. Karena ada 3 ruas ramata ranting yang sejajar 1, 2, 3. Ya, tapi kalau di sini ada, di sini ada, ini namanya satrio. Tapi kalau seperti ini kan petuk di atasnya nih. Ya, atasnya bambu petuk. Nah. Petuk satrio sunduk langkang. Kalau agak gua deh. Ini sangat langka, teman-teman. Bambu unik ini sangat langka. Mungkin Arianto Petuk yang punya. Boleh nih. Siapa yang punya bambu petuk pekik langka satrio seperti ini? Nggak ada. Ya kayaknya sih, kayaknya hanya kayak kalau ada berarti ya keren berarti keren ya. Buat apa Om? Satrio itu simbol ketangguhan, petuk itu untuk mempertemukan. Jadi pertemuan di dalam ketangguhan gitu. Nih, ini sangat langka, teman-teman ya. Nih, kalau yang masih hijau ini nih. Tuh. Ini yang hijau tuh. Kalau dilihat seperti ini nih. Ya kan tuh. Tuh masih ini yang. Nah, di sini tumbuh lagi. Ya. Selamat sore Mbak Dukun. Selamat sore juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiang 46 terima kasih. Rambutnya gue wis doyan opo dadi dukun wae. Yo siap. Kalau ku punya Mbah mau beli enggak? Kalau aku punya mau beli boleh. Berapa harganya? Harganya DM aja deh harganya. Harganya boleh. Nih. Nanti ya saya kasih nih. Hari ini saya mau kasih nih. Nih, siapa yang mau ya di profil saya ada. Nih, kalau pengen nih nanti masuk ke Wawa ya. Caranya gini. Tuh. Oh, di SS teman-teman tuh. Kebalik ya. Harusnya pakai kamera depan ya. Kalau kamu kebalik ya. Ini nomor Wawa saya tuh. Tuh. Oke ya. Udah ya. Saya mau pakai kacamata dulu lah. Kulit singa ada nggak Kang? Waduh, kulit singa susah amat kulit singa. Saya mau pakai kacamata dulu, teman-teman. Terima kasih Bunda yang sudah hadir. Nah ini teman-teman. Nah terus ini ada nih beberapa bambu petuk yang ranting tadi mana ini? Nih. Tapi saya kalau pakai kacamata takut banyak Bang Yendot datang ke sini, teman-teman. Nih kalau ini yang ranting nih. Tuh. Nih. Ya ini petuk di sini nih. Tuh, bambu petuk. Nah, tapi ini enggak di sini, teman-teman. Nah, ini petuk, ini jalu puncak namanya. Ya. Nih. Ini petuk, di sini jalu puncak. Nah, kalau yang tadi kan kebalik, teman-teman. Kalau yang ini ya, kalau yang ini nih. Nah, kalau ini rantingnya sejajar, teman. Kalau ini enggak. Ini kalau ranting ini di sini keren banget ini, teman-teman, ya. Keren banget. Nih. Gitu ya.
Jadi seperti itu teman-teman. Nah, manfaatnya apa kan? Manfaatnya boleh buat untuk kerezekian, kewibawaan, pengasihan, pokoknya banyak lah ya. Namanya juga pring petuk. Petuk itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Petuk itu banyak ya teman-teman. Kalau asli ada kodamnya, dibakar nggak hangus, kata siapa? Kalau aku hangus teman-teman. Bambu ini kalau ada kodamnya tetap dibakar hangus ya, hangus. Kalau nggak hangus ya saya selalu kalau ini dibakar nggak hangus, tiap hari saya buat merebus air teman-teman biar awet, jadi nggak beli gas. Karena ini nggak hangus, daripada beli gas ya mending pakai bambu petuk teman-teman. Tapi ini tetap hangus ya. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman. Nah, terus kalau bambu petuk yang istimewa lagi ada teman-teman nih. Nih bambunya nih, bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini namanya bambu petuk yang ada di dalam nih. Nanti kita naikkan ya penontonnya ya menjadi 2000 ya. Penonton ini namanya bambu petuk tumbuh di dalam bambu tuh. Tuh. Nih. Kalak aku kalau ngeluarin ini terus muncul aneh-aneh kok. Kita dulu teman-teman. Nih kalau ini nih, ini asli dari alam teman-teman. Bambu tumbuh di dalam bambu tuh. Ini petuk. Ini kalau dipotong seperti ini lubangnya 3, tapi ini nggak saya potong. Ya, ini jenisnya bambu petuk tumbuh. Jadi bambu tumbuh di dalam bambu. Jadi kalau bambu kan lubangnya kayak gini nih. Ini lubangnya bambu ya. Lubangnya bambu. Ya enggak? Nah, jadi kalau ini dipotong, potong gini lubangnya 3, 1, 2, 3. Nah, ini namanya bambu petuk tumbuh di dalam bambu tuh. Ya, jadi seperti itu. Bambunya bau wangi banget teman-teman. Karena kemarin ini ada tugas. Wah, bambu aja banyak manfaatnya ini teman-teman. Pengen beli bang, kalau pengen beli masuk ke Wawa ya. Berapa harganya bang? Kalau yang ini nih Kang Adit, ini harganya 177 juta. Dapatnya gimana Bunda? Kalau dapatnya ini kemarin waktu saya bolang itu kan ada live ya. Dapatnya di rumpun bambu Bunda. Jadi kalau untuk mencari bambu-bambu yang istimewa seperti ini tingkatannya susah teman-teman. Hanya orang-orang yang memahami saja, yang memahami ya. Jadi seperti itu. Ini asli teman-teman nih. Bambu tumbuh di dalam bambu tuh. Mana ada tuh. Nih bambunya tuh. Bambunya ya biasa teman-teman seperti ini. Ya. 177 juta. Nah, jadi seperti itu. Di Jatinegara banyak bang kayak gitu. Oh iya. Enggak. 25.000 kok eneng. Bambu ini bisa, kemarin bambu ini sampai tembus 7.000 penonton teman-teman. Kita akan coba tingkatkan lagi penontonnya ya. Kita bisa naik nggak nih penontonnya dengan bambu ini. Ini salah satu bambu, ini namanya bambu tumbuh di dalam bambu tuh. Jadi bambu ini tumbuh di dalam bambu ya tuh. Tuh yang ini nih. Tuh. Ini petuk teman-teman, petuk dalam. Jadi ini tuh ya. Jadi wih, Kang Wayahe. Ya. Tapi bambu ini adalah salah satu bambu yang menjadi amanah.
bambu ini menjadi amanah teman-teman ya. Bambu ini hanya orang-orang tertentu saja yang mau mengerti ya, yang mau mengerti. Dan tidak mudah untuk memiliki jenis-jenis bambu seperti ini teman-teman. Hanya orang-orang yang mengerti saja. Karena bambu ini prosesnya sangat luar biasa. Di mana bambu tumbuh di dalam bambu. Ini kalau ditutup kayak gini tahu biasa, kalau ditutup ya biasa teman-teman. Bambunya ya biasa seperti ini tuh. Tuh. Ya. Sama aja kalau ditutup tuh. Ketika dibuka tumbuh. Ini juga petuk tuh teman-teman tuh. Di sini rantingnya petuk tuh. Tuh kan? Tuh. Nah, itu bambu tumbuh di dalam bambu tuh. Ini petuk. Petuk yang ada di dalam. Bambu gue kisut kang mana ada lah. Enggak teman-teman. Awas ada Sule Prikitio. Ya kak, saya seperti Sule kak. Walah saya kemarin apa ini 55 juta kalau boleh saya ambil. Silakan pokoknya masuk aja ke profil saya, pengen tahu. Ya. Jadi manfaatnya Mbak. Manfaat dari jenis bambu ini membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Jadi seperti itu. Sepil itu yang di belakang Mbah, yang di belakang tuh, yang di belakang sepil. Antara negatif dan positif. Wah, ini bambu ini. Kalau negatif-negatif sudah saya sentil teman-teman. Mbah, di aku banyak rumpun bambu. Ayolah Bunda ambil Bun. Bunda siapa ini sih? Unicef Lenggang Fram. Bunda ya namanya ya. Bolang Bun. Jadi di bolang teman-teman. Jadi untuk mencari keunikan bambu sebetulnya itulah tidak mudah teman-teman ya. Bener. Di tempat saya rumpun bambu kalau saya bolang itu sudah nggak cuma satu teman-teman. Itu ribuan bambu. Ya, tapi tidak mudah untuk mencari keunikan bambu. Jadi intinya seperti itu. Ya tidak mudah teman-teman. 77 juta kalau boleh teman-teman silakan saja. Kalau memang teman-teman ada ketertarikan ya saya persilakan. Saya persilakan teman-teman kalau memang ada ketertarikan ya. Kalau ada ketertarikan misalkan tertarik dengan bambu ini nih juga boleh ya nih. Ya. Kalau ada yang tertarik dengan ini, saya mau jadi Wiro Sableng. Kalau kayak gini katanya cantik, tapi ya masa sih? Kalau kaku, aduh, yaudahlah, potong jadi 2 lah, masa cantik. Kasih tahu ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri bambu petuk, ruasnya pendek. Kayak gini nih, ciri-ciri bambu petuk untuk mendapatkan bambu petuk seperti ini ya. Ini ruasnya pendek teman-teman. Wih, Kang Wayahe. Aduh, karena kaku di Kang Wayahe nih, Wayahe. Ayo Kang. Alhamdulillah. Jadi bambu unik yang saat ini saya pegang teman-teman ya. Bambu ini bukan bambu biasa teman-teman. Bukan bambu apa namanya ya. Saya susah sih terkadang kalau menjelasinnya kalau misalkan dari sisi yang berbeda gitu ya. Tapi intinya bambu ini cukup unik. Cukup unik. Jadi seperti itu. Aku duwe kris sopi yang jimbe mantap. Mas, gak aku nawar 557. Terkadang komennya lucu-lucu ya. Biasanya jenis bambu apa Mbak? Jenis bambu apus. Bambu apus itu jenis bambu pring tali ya. Ada juga setiap
rumpun bambu itu pasti ada keunikannya. Keunikannya yang beda-beda ya. Cuma jenis bambu yang cukup banyak keunikannya itu, semua jenis bambu itu banyak unikannya. Namanya bambu atus apa pring tali teman-teman. Nah kalau ini kan pring tali nih. Tuh, ini bambu tumbuh di dalam bambu tuh. Jadi bambu ini bukan bambu biasa teman-teman. Bambu yang sangat susah untuk didapatkan. Jadi bambu tumbuh di dalam bambu tuh. Ini juga lagi tuh. Kalau di Sunda awi tali, iya sama. Ya awi tali. Terus jenisnya ada lagi ini nih teman-teman nih. Ini juga jenis bambu petuk nih. Namanya petuk carang sewu. Jadi mata rantingnya ini memutar teman-teman tuh. Ini sama juga nih, cuma ini kan tidak tumbuh. Satu nih, ini melingkar alisnya teman-teman. Ini namanya kalau petuk gini, petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Contoh seperti ini masuk kategori petuk sebetulnya. Cuma penyebutannya itu pakemnya itu pakem carang sewu. Tuh. Mungkin teman-teman baru lihat ya. Ya kan baru lihat. Nah, ini. Nih. Dia jadi dicejutan hari. Hah? Dan dia jadi dicejutan. Oh, apa? Mau mangkat. Kapan? Senin. Ya mudah-mudahan. Terus ada lagi nih. Di pelaknaan itu bayaran. Kalau selawe paneng itu. Oh. Ini jenis bambu bulu perindu. Yang mana kanan ngomong ya? Iya. Baru pesek. Sing jenenge petuk. Ini bambu ya. Saya kasih petuk lagi ya. Nih saya kasih petuk nih. Siapa tahu ada yang tertarik. Ini petuk alis nih teman-teman. Siapa mau? Ini petuk alis. Kalau ada yang tertarik silakan nih. Ini petuk alis. Alisnya ini turun ke bawah. Petuk alis atau petuk selumpring. Arep utang 1 juta gue bukan. Adik saya mau pinjam uang 1 juta buat berangkat. Itu ibu saya tadi yang ngobrol dengan saya, itu ibu saya. Ibu saya menyampaikan, ada enggak uang 1 juta buat adik kamu mau berangkat ya gitu. Mau berangkat ke Sulawesi kalau nggak salah, mau kerja. Nanti bayarnya setelah bayaran dari sana gitu. Ya nanti saya kasih lah, insya Allah. Kang, nggak pakai ngendi Cilacap, nyong nggak pakai wong Cilacap. Di Cina sudah jadi kereta gantung, ini masih bahas bambu. Oh saya lagi bahas bambu, kalian malah bahas kereta. Ah kalah kamu. Untung aja saya nggak bahas janda pirang. Coba kalau janda pirang, kerepotan nanti. Tak tutup-tutupnya dulu. Nah ini petok alis nih, siapa tahu ada yang tertarik nggak? Ini asli dari alam nih teman-teman. Manfaatnya untuk apa? Petuk alis, manfaatnya ya banyak. Petuk ros ini ros, namanya ros, petuk rasa. Jadi kalau sudah bertemu dengan rasa itu nyaman teman-teman. Contoh ketemu rasa pahit ya pahit, rasa asin ya asin, rasa manis ya manis, rasa kecut ya kecut. Jangan bilang rasa manis ketemu, Kang ini rasanya kok manis, ya bilangnya manis. Jangan kecut bilangnya manis, manis bilangnya pahit. Ah kalah kaku. Itu main rasa-rasa namanya, nano-nano nanti. Nah ini namanya petuk alis, asli dari alam. Harga kewawa saja Kang, kalau harga kewawa. Ini petuk alis asli dari alam. Saya dapat 3
Ya. Wah, ini sekali Bidia. Ini cewek kayak nih. Saya mau PK-PK ya, teman-teman, nanti dibantu tap-tap layar ya. Coba saya cek. Halo, Kang. Saya tak live dulu ya. Oh ya udahlah, yuk kita PK-PK. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Kita diajak PK-PK, kita nggak apa-apa lah. Mana Dari mana Kang Mas? Kang Bi. Kalimantan. Kalimantan. Iya. Suka PK-PK, Kang Mas memang. Oh, jadi ngundang saya gitu ya. Saya jarang PK-PK sebetulnya Kang Mas, banyak sih para host-host lain itu yang suka PK-PK ngundang saya, kadang saya tolak. Berarti hari ini salah satu kehormatan panjenengan, saya bisa menerima panjenengan menjadi PK-PK. Subhanallah. Salam ya Kang ya. Yalah. Salam hormat, salam tali silaturahmi dari saya, Kang Bidara. Sehat selalu, panjenengan pokoknya. Keren. Semangat terus Kang Mas, pokoknya. Terang. Dibantu nih teman-teman di sana nih, saudara kita tuh. Saya jarang PK-PK Kang Mas, memang banyak host yang mengundang saya untuk PK-PK. Biasanya ketika saya live sering saya tolak, tapi alhamdulillah saya melihat saya mau mengajak PK-PK dengan Kang Mas. Iya bang. Ya udah, nanti saya follow ya, Kang Mas ya. Iya bang. Saya ikutin nih. Nanti siapa tahu jenengan PK-PK, nanti saya biar bisa masuk di room Kang Mas ya. Sering PK-PK Kang Mas. PK biasa dunia aja lah bang. Ya udahlah, saya selalu lah. Kalau main challenge nggak berani bang. Gitu ya. Gak apa-apa. Yang penting di dunia TikTok ini kita saling menjalin tali silaturahmi, saling berbagi, gitu aja ya Kang Mas ya. Saya mau tanya pada keadaan Kang Mas memang dari bawaan. Dari bawaan bang. Oh, dari bawaan lain. Iya. Masuk orang-orang hebat loh kalau bawaan dari lain loh. Orang yang punya kelebihan, orang yang selalu dikasihi, dan orang yang paling kuat. Karena Kang Mas seperti itu termasuk orang-orang yang memang luar biasa Kang Mas. Belum tentu orang yang punya seperti ini mampu seperti Kang Mas dalam keadaan seperti itu. Artinya Kang Mas ini orang hebat, orang yang punya keberanian. Iya bang. Kang Mas selain itu PK-PK di fiktinya apa Kang Mas? Kang Mas Bidara. Katanya? Kang Mas kalau selain PK-PK kayak gini main buat fiktinya fikti apa? Tentang apa? Tentang kegiatan apa? Ini bersihin musola aja bang. Di masjid. Musola bang. Bersihin Musola. musola. Subhanallah. Ya udah, nanti kalau misalkan PK-PK undang saya ya. Kalau misalkan nanti PK-PK sama siapa gitu atau pas Kang Mas selek undang saya, boleh saya nanti tak izin masuk ke forum panjenengan. Terima kasih kakak, berkah selalu. Wah, keren ini, mantap. Ayolah teman-teman, bantu nih saudara kita nih, ada Selalu. Semoga sehat selalu.
Wih, saudaraku Kang Kusmono sejati, salam hormat. Aduh, ring pedok. Saya kalah nih kayaknya nih. Ayo loh, saya keluarin kodam dulu nih harusnya nih. Kodam kembang gendot nih, cimblung tales melebuni nyemplung matune teles. Pets. Iya. Cimblung tales melebuni nyemplung matune teles. Der. Hup. Dar. Lagi bang, lagi Ya. bang. Itu apa tuh bang? Oke Kang Mas ya, saya tak lanjut dulu ke Lagi bang. ini ya. Saya tak ini ya, cukup sekali ya. Nanti kapan waktu saya tak masuk aja lah ke rumah jenengan karena saya nggak biasa PKPK Kang Mas. Ya, mungkin cukup satu kali. Salam hormat, salam sukses lah untuk Kang Mas ya. Amin, amin, amin. Jadi Doanya sama bang. pokoknya semangat. Wah, Itu Pak. apa itu bang? Bambu ya? Iya, saya bermain bambu. Ya, oke lah, lanjutkan. Panjenengan luar biasa kok. Sukses, Bang. Di musola. Oke, terima kasih ya Kang Mas ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, jenengan Ini bang, bang. alhamdulillah. Ya, mohon maaf teman-teman, biasanya saya jarang main PK-PK. Kebetulan banyak loh teman-teman kalau ketika live ya itu banyak yang memanggil ngundang saya untuk main PK-PK. Terkadang itu hampir setiap hari pasti ada yang ngundang PK, ngundang PK, ngundang PK. Itu terkadang selalu saya ini teman-teman saya tolak. Tapi nggak tahu kenapa dengan beliau ya kok saya nggak mau menolak. Ternyata ada di balik sesuatu keistimewaan yang saya lihat dari beliau ya. Walaupun dengan fisik seperti itu ternyata dia itu bersih-bersih di salah satu musola, subhanallah. Saya ikuti tadi, insya Allah nanti kita bantulah kalau misalkan dia live. Posisi saya nggak live karena saya sudah berteman ya, keren itu. Ya, terkadang saya jarang teman-teman, betul ya, jarang kalau ada yang kayak gini nih masuk lagi nih, mau PK-PK lagi nih saya tolakin. Nantilah teman-teman kalau memang ada saatnya PK-PK, tapi saya nggak terfokus di PK-PK. Ada yang nge-gift, alhamdulillah. Ada Kang Kusmono nih tadi nih. Saudara-saudara kita Kang Wayahe gitu ya. Terkecuali di sini teman-teman kalau saya live itu giftnya sudah jalan gitu ya, baru saya PK-PK. Ini giftnya enggak. Woi saudaraku, santri alam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia. Bambu kayak gitu apa khasiatnya Kang? Mana? Bambu petuk. Jadi bambu petuk itu sebetulnya manfaatnya banyak. Banyak sekali manfaatnya. Ya kalau berbicara tentang manfaat itu sangat banyak. Karena pring petuk itu adalah pring petuk, peringatan dan petunjuk. Peringatannya itu suatu kesabaran, ya, petunjuknya itu hati. Jadi tentang keilmuan pring petuk itu kesabaran dalam hati. Nah, seperti itu teman-teman. Itu keilmuannya.
Ya, keilmuan yang valid. Jadi sangat berarti. Nah, terus nanti kita kaji namanya filosofi, kandungan manfaat. Filosofi itu adalah ngaji rasa. Untuk meningkatkan lebih keren lagi ngaji deling. Kalau ngaji rasa itu pokok rasa kandel eling-eling. Jadi mengingat kita ini. Nah, kalau ngaji deling pokok rasa kandel eling-eling, eling marang sing peparing. Jadi itu bahasa Jawa ya. Jadi kalau bahasa Indonesia ini pring bambu-bambu ini seperti ini adalah ini pokok rasa kandel eling-eling, eling marang sing peparing. Jadi bambu ini untuk mengingat kita sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Jadi seperti itu namanya ngaji deling atau ngaji rasa. Jenis-jenis bambu seperti ini. Ini namanya pring petuk teman-teman. Jadi mencari sesuatu keunikan yang ada di alam, ya contoh apapun bentuknya, itu akan lebih punya rasa. Kenapa akan lebih punya rasa? Karena ini prosesnya dari alam, suatu pertumbuhan. Jadi akan punya rasa. Makanya namanya ngaji rasa. Ngaji rasa ya seperti ini teman-teman. Kok normalnya bambu kan mata rantingnya satu di sini ya, kanan kiri kok ada mata ranting lagi tumbuh dan bertemu dengan mata ranting yang ada di atas petuk di dalam satu ruas ini. Jadi ada dua mata ruas bertemu antara mata ranting ini, ada penglihatan itu antara yang ada di atas dan yang di bawah. Jadi ada dua ya. Nah, kalau untuk lebih meningkatkan lagi tingkatannya yaitu petuk kawulung Gusti, ada yang seperti itu. Nah, itu kajiannya teman-teman dikelola. Tentang keilmuannya di jenis bambu-bambu petuk ini lebih baik mengkaji sesuatu keunikannya aja dulu. Ya, sisi lain terkait tentang keunikan bambu-bambu unik seperti ini. Misalkan kodam atau golongan-golongan bangsa lain. Iya teman-teman, bambu-bambu unik ini memang sebagai tempat atau wadah ya dari golongan-golongan bangsa lain. Bambu-bambu ini seperti ini sebagai tempat tinggal ya. Makanya tak heran ada bambu yang bertuah aktif. Bertuah aktif itu ketika dipotong ya sesuatu keunikan yang berbeda itu terbawa ya kalau dibilang ya kodam lah gitu ya, kodam. Tapi saya tidak berbicara tentang hal kodam ya. Nanti kalau berbicara tentang hal kodam kalah kaku lagi saya. Jadi kodam itu ya nggak perlu dicari sebetulnya, biasanya mengikuti energi-energi yang besar. Nah, kenapa manusia itu sering diikuti golongan-golongan bangsa kodam? Biasanya dia punya energi besar, ada pancaran nur cahaya yang bisa menarik dari golongan-golongan mereka. Ada juga yang energi cukup besar yang dimiliki oleh diri kita, itu terkadang dari pancaran cahaya yang biasanya ya itu sangat kuat teman-teman. Dan tak heran juga biasanya punya faktor keturunan atau leluhur. Biasanya orang yang biasanya punya faktor leluhur ketika masuk di wilayah-wilayah berbeda itu pasti ada tuntunan-tuntunan yang memang sudah dimengerti ya. Karena dulu keturunan-keturunannya atau yang pada zaman dahulu itu sering singgah ke wilayah-wilayah yang berbeda atau bertempat tinggal, bertapa atau bersinggah. Biasanya orang-orang yang memang punya keahlian, punya keilmuan tingkatnya tinggi ya, atau pada zaman-zaman raja pada zaman dahulu itu pasti keren ya. Jadi memang sangat luar biasa teman-teman. Nah, dari keunikan-keunikan bambu ini kajian bambu unik saja teman-teman ya. Keunikannya, manfaatnya banyak teman-teman. Jadi setiap apa yang ada di bumi ini bermanfaat bagi manusia. Jadi kalau kita sebagai agama saya Muslim atau Islam ya, segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan ini sangat bermanfaat bagi manusia. Sangat, nggak cuma bermanfaat, sangat ya, sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, contoh ini untuk kayu bakar ada manfaatnya. Ada maling lempar pakai ini ya bisa jadi. Jadi seperti itu. Petuk ros. Ini ros ya. Ini harusnya kan naik ke atas, alis ini nih.
naik ke atas, ini turun ke bawah ya. Nih. Kalau yang masih hijau ini bambu petuk seperti ini ya. Terus kalau yang ini ngantuk ya saya. Kalau yang ini namanya bambu cakra jagat. Cakra jagat itu dalam satu ruas batang bambu itu ada 3 lubang. Teman-teman mungkin kalau saya bilang sini lubangnya 3, teman-teman nggak begitu mengerti ya. Nih, tapi ini kalau dipotong di sini nih teman-teman, dipotong ya, dang kayak gitu, ini lubangnya 3 teman-teman. Ini kan lubangnya 1 nih seperti ini lubangnya 3. Bambu ini bukan bambu biasa teman-teman. Bambu ini bukan bambu apa ya, bukan bambu yang teman-teman disangkakan bambunya ada apanya gitu ya. Kalau teman-teman mau mengerti ya nanti boleh dikaji sendiri. Bisa nggak Kang buat ngobatin yang sakit? Artinya gini teman-teman, kalau namanya media ya bisa saja namanya juga media, bisa juga, tapi kita harus bisa mengerti ya bahwa yang menyembuhkan segala sesuatu yang memberikan kesembuhan itu bukan bambunya, tapi ini melalui sebagai syariatnya saja ya. Jadi seperti itu sebagai medianya. Contoh gini loh teman-teman, jadi biar tidak menjadi mengagungkan sesuatu benda ini ya, ya bisa. Contoh Kang, bambu ini bisa nggak buat jembatan? Ya bisa. Kang, bisa nggak bambu ini bisa buat sate, sunduk sate? Ya bisa. Kang, bisa nggak bambu ini buat mentung janda pirang? Ya bisa. Bisa. Artinya bisa dipakai ya. Artinya bisa dipakai. Tapi kalau untuk Kang, ini bisa nggak untuk menyembuhkan orang sakit? Ya bisa, tapi bukan bambu ini yang menyembuhkannya. Artinya ya, jadi biar teman-teman nggak gagal paham. Ya, paham ya. Jadi nanti bambu ini bisa menyembuhkan penyakit, bisa. Takutnya lisan sesuatu apa yang kita sampaikan ini mengandung unsur kemusyrikan. Contoh bambu ini bisa untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi hati-hati dengan sesuatu ucapan seperti ini. Artinya ini mengandung unsur sisi kemusyrikan. Ya. Tapi bambu ini sebagai medianya, perantaranya. Tapi yang memberikan kesembuhan ini bukan bambu ini, paham ya? Bukan bambu ini yang memberikan kesembuhan, bukan teman-teman. Tetapi ini bisa dipakai untuk media sebagai alat ya, untuk memberikan kesembuhan. Contoh gini loh teman-teman. Contoh ya, kita sederhana, kita simpel saja. Kita simpel. Antara syirik dan musyrik itu sangat tipis banget teman-teman. Ya, tentang sisi kemusyrikan kita megang bambu ini bisa dipakai, bisa menyembuhkan penyakit gitu ya. Iya, bahasa itu sedikit mengandung unsur kemusyrikan teman-teman, maka harus hati-hati ya, harus hati-hati benar. Ini sebagai media agar sifat ketanaman, ketauhidan kita ini terjaga gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau teman-teman paham ya, insya Allah teman-teman akan lebih mengerti lah ya. Artinya seperti itu. Karena pada hakikatnya semuanya kita akan kembali lagi kepada yang Maha Kuasa. Jadi harus hati-hati ya. Hati-hati. Nanti kalau Kang, bambu ini bisa untuk mengobati sakit, ya bisa. Artinya ini sebagai media saja, bukan memberikan kesembuhannya. Yang memberikan kesembuhan itu siapa gitu ya. Jadi seperti itu, biar nggak kalah kaku, nanti kalah kaku lagi teman-teman. Hati-hati ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kacil Melayang Tegar. Dokter nggak laku-laku, ranahnya nggak seperti itu teman-teman. Jadi ranah itu adalah ranah kias kata manusia yang berbicara seperti itu. Tapi kalau kalimatnya itu begini teman-teman. Kalimatnya, jadi kenapa kalimat ini harus bisa mengandung sesuatu kebaikan dengan menyebut nama Allah ya teman-teman. Jadi biar nyaman gitu ya. Tapi kalau ranahnya Kang, kalau orang sakit
kalau disembuhin dengan ini sembuh nanti dokter nggak laku, itu nggak seperti itu. Jadi itu bahasa manusia teman-teman, bahasa manusia ya seperti itu. Bahasa manusia artinya gini, Kang, kalau semuanya jualan cilok semua nanti gimana gitu. Nggak seperti itu. Itu kan kita yang menginginkan. Tapi di dalam keilmuan tentang membawa nama sesuatu kebesaran Allah di dalam kitab-kitabnya, itu nggak seperti itu teman-teman. Jadi nggak seperti itu. Semua akan diberikan rezeki. Nah, rezeki itu bukan hanya harta saja teman-teman. Namanya rezeki itu banyak sekali. Kita ketika setiap hari, setiap saat saja kita tidak akan mampu menghitung rezekinya Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Kita loh nggak akan mampu, karena kita sebagai manusia itu hanya keterbatasan. Jadi nggak akan mampu. Ya. Jadi rezeki itu banyak. Ketika saya kayak gini nih ngobrol dengan teman, ini udah satu rezeki ya. Teman-teman bisa tapping, itu sudah menjadi suatu nikmat rezeki yang teman-teman memang sudah dapatkan. Artinya seperti itu. Jadi agar lebih luas pemahamannya. Jadi jangan dimasukkan ke salah satu nilai ya, harta, uang gitu. Nanti kalau nilai harta uang, wah teman-teman kalah kaku, bahaya dong. Teman-teman bisa jalan itu ada suatu rezeki yang sangat luar biasa. Kesehatan ya. Jadi seperti itu. Apalagi nih, harimau. Saya harimau Pak. Kayak keturunan Raden Prabu Siliwangi aja. Nah, saya punya bambu unik. Apakah Red Devil? Saya punya bambu unik. Apakah Anda tahu fungsinya untuk apa? Kalau ada fotonya, insya Allah paham. Insya Allah itu bambu apa, pakem apa. Jadi fungsi dan faedah itu sebetulnya itu bisa dikelola oleh teman-teman semua kok. Teman-teman bisa mengelola, ya, bisa mengelola semuanya. Kalau teman-teman mau mengerti tentang sisi keilmuannya, yang penting itu paham dengan suatu keilmuannya, ya. Ini nih teman-teman, bambu unik saya ini yang saya dapatkan ini untuk didapatkan lagi ini sangat susah sekali teman-teman. Ke Red Devil, ke Wawa saja Kang, di profil saya kan ada Wawa tuh. Nah masuk ke Wawa, banyak kok yang Wawa ke saya kok. Kang ini saya bolang Kang, namanya pakem apa Kang, manfaatnya untuk apa, nanti saya jelaskan sebatas kemampuan saya. Sebetulnya kalau untuk masalah manfaat itu sebetulnya bisa dikelola, ya, dikelola oleh sang pemilik. Contoh nih, ini untuk manfaatnya untuk apa? Misalkan ini bambu unik sebagai seni alam, ya sudah, ambil saja seni alamnya, gitu loh. Terus misalkan mau dikelola untuk kalangan spiritual, ya nanti dikaji tentang kespiritualan, ya. Ada sisi mau mengkaji tentang sisi hal gaib, ya nanti boleh dikelola di sisi kajian tentang kegaibannya, ya. Jadi semuanya ini punya tatanan tersendiri, punya keilmuan tersendiri. Kalau mau versi gaib ya silakan dikaji tentang sisi versi gaib, gitu ya. Mau dikaji tentang seni alam ya dikaji tentang seni alam. Mau dikaji tentang sisi ilmiahnya, pertumbuhannya juga boleh. Ya kalau mau dikaji tentang sisi ilmiahnya, ciri-ciri bambu ini bisa tumbuh seperti ini. Ya, ini adanya alur ros seperti ini sebetulnya nih, ros yang gini. Cuma ros ini nempel di sini, naik, gitu. Bambu buat saung, boleh, apa saja boleh teman-teman. Jadi hari ini saya pengen santai banget ya, nggak terlalu terlalu aneh-aneh. Karena kalau terlalu aneh capek teman-teman saya sendiri. Jadi saya nggak terlalu aneh-aneh ya. Artinya aneh-aneh nih. Mau dibuat seperti apa sebetulnya bisa. Bisa teman-teman. Artinya bisa gini. Misalkan bambu ini mau
ditempatkan tempat usaha bagus gitu ya, ditata ruang di salah satu tempat restoran juga bagus gitu. Wajik Tengik, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik Kang Mas. Selamat sore Mbah Dukun. Ada situ. Bismillah. Filter anyar bolo. Saya nggak pernah pakai filter kok. Jarang pakai filter saya kok Mas. Jarang saya pakai filter. Jarang saya pakai filter. Kopinya ditambah lagi Mbak ya. Hari ini agak sedikit nervous saya teman-teman. Mau ngomong apa, mau ngobrol apa gitu. Saya ngerokok aja lah. Bambu-bambu unik saya banyak teman-teman tuh. Ini ranting sejajar. Wis sido kramas urung Kang, wis. Wih cantik orangnya ini, gemes gemule rambutnya kalah kabut. Iya gak? Aduh. Ntar dulu teman-teman, saya tak nyari korek ya. Saya kemarin bolang dapat salah satu pusaka. Pusakanya bagus sebetulnya. Nanti saya kasih tunjuk ya. Nanti saya mau nyari korek dulu. Hari ini mau ngobrol apa ya teman-teman? Apa sepil-sepil bambu aja ya? Saya pakai kamera depan lah, sepil-sepil bambu aja ya. Saya sepil-sepil bambu aja dulu teman-teman. Pakai kamera depan nih. Kita pakai kamera depan ya. Krisnya udah nggak ada. Kris itu amanah, bukan amanah teman-teman. Kalau amanah ya nggak di tempat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selesai udahlah. Kita sepil-sepil bambu aja ya teman-teman ya. Ini bambu petok nih. Nggak tahu teman-teman, hari ini agak sedikit capek saya.
sampai kemarin sih ada kegiatan. Kegiatan satu hari semalam teman-teman. Sepil-sepil bambu aja ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sayang, yang di kotak saya keluarin. Mana bambunya Mas? Bambu yang mana Kang Mas? Bambu yang mana nih? Bambu yang mana? Bintang, Romo, pringnya dijual enggak? Iya, boleh. Ini hasil yang baru nih. Kita sepil-sepil ya. Ini jenis bambu petok Jalu. Ada Kang Jiro, ini bambu petok nih Kang. Oh, ini yang ranting ya. Nih. Ini yang ranting nih. Kalau ada ketertarik boleh di SS teman-teman. Nanti masuknya ke sini nih, nanti masuknya ke Wawa nih. Nih, kalau pengen tahu Wawa saya nih di SS tuh Wawa saya tuh. Tuh. Kalau misalkan pengen menjalin tali silaturahmi dengan saya atau pengen belajar-belajar, tuh di SS Wawanya teman-teman tuh. Di profil ada, di profil. Pemengkang jagat kecil nggak ada, pemengkang jagat kecil Kang Bintang. Habis. Adanya yang besar itu pun harganya 157 juta. Udah ya. Kalau misalnya pengen tahu Wawa saya nih di SS teman-teman. Tuh. Untuk menjalin tali silaturahmi atau tanya-tanya terkait tentang bambu. Ya. Sepil-sepil bambu aja lah kita lah. Ya, teman-teman, sepil-sepil bambu ya. Ya nanti teman-teman tahu ada beberapa jenis pakem apa saja, bambu apa aja, gitu kan. Saya siapin dulu bambunya ya. Kalau tertarik nanti silakan ke Wawa lah teman-teman lah. Ini jenis bambu cabang nih. Ini bagus kalau dipakai di tempat usaha juga bagus ya. Ya semuanya yang punya usaha boleh menggunakan bambu-bambu unik teman-teman. Boleh difungsikan bambu-bambu unik ini boleh. Kalau misalkan para kontraktor, para pejabat, para pengusaha ya. Nah ini boleh menggunakan media-media seperti ini. Ini punya daya tarik tersendiri teman-teman. Punya energi tersendiri. Selamat sore juga Kang Mas. Kalau simpan di rumah bagus di rumah lah. Ini saya nyimpannya di rumah nih. Ini sebegitu banyak ini di depan rumah saya teman-teman. Nih. Tuh, jenis pakemnya kan banyak teman-teman. Karena saya bolang, jadi kalau ya terkadang kalau yang sudah nggak ada berarti ya sudah termahal teman-teman. Hari ini juga saya mau kirim nih. Hari ini baru mau terkirim nih. Nih saya kirim nih. Ya.
tapi alamatnya nggak saya tunjukin. Tuh satu. Ini baru mau saya kirim teman-teman. Tuh. Ada 4 semuanya nih. 1, 2. Terus kalau misalkan suka dengan bambu ini juga boleh nih. Ini namanya bambu petuk Carang Sewu. Ini asli proses alam. Ini juga bambu petuk. Ini bambu petuk. Ini yang batang-batang utama ya. Kalau yang batang utama ini yang depan tuh teman. Ini yang ranting nih. Kalau yang ranting nih. Nih, ini yang ranting tuh. Ini bisa buat gantung kunci, tasbih. Jadi seperti itu. Lintang. Kelihatan tempelan. Di tempat saya nggak ada tempelan, Kang Mas. Di tempat saya itu nggak ada tempelan. Jadi bukan dilem atau disambung, nggak ada. Edukasi saya adalah suatu keunikan bambu unik atau bambu-bambu bertuah, pusaka alam asli dari Indonesia ini. Ya, jadi nggak ada lem-leman atau disambung, nggak ada. Di tempat saya nggak ada. Nggak ada, Kang, di sini nggak ada lem-leman. Semuanya asli ya, semuanya asli proses alam. Kalau ini bambu petuk kayak gini, petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Manfaatnya banyak. Ya asli kan, jaminan ya. Ya kalau jaminan ya, kalau saya jaminan nggak ada lem ya asli. Pokoknya asli dari alam gitu ya. Jaminan ya jaminan. Ya. Nggak ada tipu-tipu tempat saya kan. Jadi sering ngikutin aja nanti kalau saya lem bolang gitu ya. Nih, terus ini jenis bambu kurung nih. Nih. Ini namanya bambu kurung. Gak ada keranjang kuning, Kang. Saya nggak pakai keranjang kuning. Nggak pernah pakai keranjang kuning. Nggak tahu saya kalau keranjang kuningnya. Itu bambu kurung. Ya. Terus udah ya. Nih, saya spill lagi. Ini bambu buntot. Buntot. Semuanya mata ranting, semuanya buntot tuh. Buntot. Spill yang paling jos, semua ya jos, Kang. Semua bagus. Ini ya jos nih. Ini ya susah untuk didapatkan. Ini jenis bambu petuk. Ini petuk satrio pekik langka. Ini satrio nih. Ada 3 ruas nih. Ini di bawah alis. Mata rantingnya 1. Di sini nggak ada mata ranting tuh. Ya, nggak ada mata ranting. Terus di sini bambu petuk. Tuh. Tuh. Nih, ini hanya 1 teman-teman, nggak ada yang mungkin di para pembolang pencinta bambu unik ya, mungkin belum ada juga yang punya. Ada ya mungkin sudah ada, tapi kan nggak begitu banyak, mungkin 1 atau 2 orang saja, ya. Jadi seperti itu. Terus ini nih. Ini juga jenis bambu petuk. Ini masih hijau. Tuh.
Jadi di tempat saya pasti bambunya punya keunikan. Jadi bukan hanya bambu bengkok, bukan bambu itu. Nih petok juga tuh. Ya kan? Ini bambu kendit nih. Petok kendit. Ini jual beli tanah. Ini ruasnya ini istimewa teman-teman. Lingkarannya full. Jadi kalau nyari kendit yang lingkarannya full kayak gini. Ini yang pendek. Ini yang paling semakin panjang bambu kendit kayak gini, ruasnya naik ke atas. Ini semakin susah. Kalau bambu kendit kayak gini ini bagus untuk usaha ya, untuk yang punya usaha lah ya, pokoknya yang punya usaha apalah, misalkan mebel, usaha emas, usaha apa, ini bagus. Jual beli tanah yang sering penerapannya saya fungsikan terkadang untuk jual beli tanah, atau misalkan jual beli rumah, jual beli mobil gitu ya, yang benda-benda properti. Nih. Nah, ini satu pasang teman-teman nih. Ini satu pasang. Tuh. Ini satu pasang. Ini satu pasang. Nih, ini satu pasang. Ya, terus ada lagi nih jenis bambu ranting sejajar. Ranting sejajar tahu nggak? Ini bambu petok juga nih. Ini malah sudah menjadi apa namanya? Sudah menjadi galih mata rantingnya teman-teman. Ya, menjadi galih keras. Ini jenisnya. Ini bagus. Oh, ini yang bulu perindu nih. Kalau misalkan teman-teman mau mengerti tentang bulu perindu, nih bulu perindu, gali bambu untuk daya pengasih dan pemikat. Jenisnya ini bulu perindu. Nggak apa-apa Kang, ya kalau nggak asli nggak apa-apa, yang penting Kang Mas lihat aja, maksudnya misalkan ini nggak asli nggak apa-apa, ini kelihatan lem-lemnya ya nggak apa-apa kayak gitu loh. Yang penting apa yang saya sampaikan ini prosesnya proses alam misalkan gitu ya. Jadi saya nggak akan memaksakan harus mengikuti apa yang saya sampaikan gitu ya, enggak. Tapi saya di sini hanya mengedukasi. Ini loh bambu yang saya dapatkan, namanya bambu tumbuh di dalam bambu, gali. Ini gali bambu. Tuh, ini seperti itu. Nih, kan saya bilang saya sepil-sepil. Saya kasih nama, tak saya tunjukin pakemnya apa. Ini lagi nih. Nih. Tuh. Ini gali bambu. Tuh, sudah menjadi gali. Jangan terlalu berlebihan, Mbak. Segalanya buat ini, buat itu, buat apa? Buat bandem bisa nih, teman-teman. Nih, buat bandem nih. Tuh, buat bandem. Misalkan ada maling, buat bandem pok kayak gitu. Terus buat apa lagi? Buat kentongan, Saya pakai buat kentongan lah. Nah, saya nyari dulu. Nih bambu kendit ini buat kentongan nih.
Some. Wah, kentongannya pakai ini bagus ya. Sehuas Romo buat kentongan. Some. Boleh. Ya enggak? Ini bolong. Buat kasih dupa juga boleh, ngasih dupa sini. Dupa taruh sini bagus tuh. Wadah dupa juga boleh. Atau buat nyelengi duit. Misalkan kalau buat celengan segini bagus enggak ya? Coba saya kasih buat celengan. Buat celengan. Saya mau nabung dulu teman-teman. Buat celengan coba ini kira-kira bisa enggak ya buat celengan? Nabung lah saya buat celengan, kira-kira muat enggak ya buat celengan? Buat celengan. Nah, ini kan buat celengan nih. Kira-kira muat enggak? 1 2.000 buat celengan 5.000 buat ini buat itu nih, buat ini buat itu tuh, buat celengan tuh 2.000 itu sudah 14.000 sama ini 16.000 muat berapa coba? 16.000 tambah lagi 50.000 ini 50.000 muat enggak? 50.000 berapa muat? 50.000 muatin lagi 50.000 lagi muat. Mas benteng kan Mas nih ayah nyelengin di sini nih Mas. Nyelengin pakai wal 50.000 lagi tambah lagi 50.000 lagi muat berapa banyak? Bisa nggak muat ini 3 juta ya? Apa 1 juta muat nggak? Coba. Wah, 50.000 lagi. 50.000. Hah? Nabung, Mas? Berapa? Ya nanti dulu, wong ini lagi dicelengin di sini, bentar dulu Mas. Nyelengin 50.000 lagi. Kira-kira banyak nggak ini? Aduh. Nah. Buat celengan. 50.000 lagi. Saya nggak ngitung nih berapa uangnya lah, nggak usah. Jangan diambil dulu, ini lagi buat nyontoin teman-teman ayah, nabungnya di ini apa? Di bambu unik. Ya makanya bolong biar banyak. Oh, 50.000 lagi ya teman-teman. Mana? Keluar dari situ nggak apa-apa. Bagus malah Pak. 50.000. Tambah lagi 50.000 lagi. Wah, kamu buat banyak nih kayaknya nih. Wih, banyak juga ya. Buat celengan bagus nih teman-teman. 50.000. Wah, nambah lagi 50.000 lagi. Nambah lagi. Kalnur. Tambah lagi 50 rah. Enggak. Widih. Mantap juga ini bambu nih. Buat nyimpan uang banyak nih. Wah, saya buat celengan lah. Nih, tambah lagi 50.000 lagi ya kan. Banyak kali. 50.000. Ya. Tambah lagi 50.000 lagi. Wah, nggak habis-habis ini kok. Berapa duit ini? Tambah lagi 50.000 lagi. Widih. Banyak bener ini uangnya. Tambah lagi 50.000 lagi. Ini berapa mau? Kayaknya widih, ini bambu sakti ini ya. Buset nih kalau di kayak giniin, buset loh, lubang lagi teman-teman, kagak penuh-penuhnya. Mbek meong tambah lagi. Nggak penuh-penuh. Gimana ya biar penuh ya? Biar penuh. Mas ambilin itu Mas, tisu Mas. Biar penuh Mas, kasih tisu Mas. Alah aku. Nih,
Nih, tuh. Oh, buat celengan nanti ngambilnya di sini. Ngambilnya di sini teman-teman. Satu. Nah, nih. Ngambilnya dari sini teman-teman. Tuh. Ya kan? Ambil lagi 5.000 lagi. Tuh. Lah sudah habis Mbah. Iya sudah habis Kang. Sebetulnya sih masih banyak tapi kalau takut ada yang mental nanti jadi gak usah banyak-banyak. Oh ada lagi 50.000. Alhamdulillah. Mas mau nabung berapa Mas? 50.000. Mbak tadi juga nabung 100 sudah kasih 100 sama ayah. Nah, wih banyak juga ya. Oh. Weh, dapat. Awas dulu. Hasil paketan tadi masukin juga Pak. Alak-alak aku. Enggak. Udahlah. Nanti dikirain ini lagi. Jangan. Hasil paketan tadi. Tadi saya dikasih berapa tadi ya? Aduh galak aku. Enggak lah. Udahlah cukup lah. Ini aja contoh teman-teman. Tahu aja Kang Trisong galak aku enggak. Mbak, saya minta air putih Mbak. Tuh, kan bambu unik. Ini juga ada nih teman-teman tuh. Tuh. Nih, amplop ya. Ini tuh. Arianto Petuk Krida tuh. Arianto Petuk Krida tuh. Isinya ini banyak teman-teman. Ini kalau isinya ini banyak ini. Ya. Ini nanti masuknya ke kotak amal. Plung kayak gitu. Buat kotak plung masuknya kalau ini. 1 tuh 2 3 4 5 6 7 baru 7 teman-teman hari ini. Nanti malam kan nanti kan malam Jumat kita juga akan berbagi kok. Apa ya belum Kang, tempat saya belum adzan, masih lama. Bentar ya. Tempat saya belum. Nih jenis bambu tumpang sari. Jatim maghrib. Oke. Selamat menjalankan sholat maghrib ya untuk daerah Jawa Timur Kang Mas. Salam. Jangan lupa saling berbagi, saling doakan Al-Fatihah buat kita semua, para penonton semuanya, keluarga besar Arianto Petuk ya teman-teman. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ekonomi kita, menjaga kesehatan kita. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jagalah ekonomi sahabat-sahabat Arianto Petuk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jagalah hati sahabat-sahabat Arianto Petuk. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Lokasi Cilacap Kang Mas. Cilacap. Ini bambu petuk SR namanya. Bambu petuk sambung rasa teman-teman. Ini alisnya juga berbalik tuh. Petuk sambung rasa, petuk SR. Karena alisnya mereng teman-teman, jadi sambung rasa tuh. Alisnya menceng. Ini yang dinamakan petuk sambung rasa, petuk ros, sambung rasa. Jawa Kwek Om, iya Kang Geng Beta, asli Cilacap saya Kang Mas. Terus ada lagi teman-teman, kalau teman-teman
Itu juga ada jenis bambu-bambu unik lah ya. Banyak lah ya teman-teman ya. Tidak semua saya edukasi semua, belum. Sebetulnya masih banyak teman-teman bambu-bambu. Bambu-bambu bertuah. Ini bambu-bambu bertuah. Kelebihannya apa Om? Kalau bambu sabu rosa itu petuk ros. Ya menyambungkan rasa. Jadi petuk roso. Tuh. Kalau ini kelebihannya mata rantingnya menceng, nggak lurus. Tuh, nggak lurus, menceng. Tuh, paham ya? Tuh. Jadi alisnya menceng. Kalau ini kan petuk, yang ini kan petuknya. Kalau yang ini kan, nah ini kan nggak menceng tuh. Nah ini. Kalau kayak gini kan nggak menceng. Ini juga nggak menceng tuh. Tuh. Nih. Ini susah teman-teman. Kalau jenis ini susah sekali untuk didapatkan. Kalau yang jenis seperti ini ya, yang petuk ini petuk satrio pekik langkah, satrio pekik langkah, ada tiga mata ranting yang sejajar. Kalau yang itu tuh. Kalau yang ini susah teman-teman. Kalau ini hanya satu-satunya saja. Dan mungkin yang lain ya belum punya teman-teman. Kalau yang lain belum punya. Ya, kebanyakan seperti ini teman-teman. Di sini ada mata ranting lagi di sini nih. Di sini ada mata ranting lagi. Nah, kalau di sini nggak ada mata ranting, artinya tidak tumbuh mata ranting. Terus di sini juga tidak tumbuh mata ranting. Kayak gitu ya. Biasanya kan di sini tumbuh mata ranting teman-teman di sini nih. Jadi di sini tumbuh mata ranting. Ini ruasnya buta. Tidak tumbuh mata ranting di sini. Ruas ros buta. Ya. Apalagi kalau tumbuh mata rantingnya di sini, wah, tambah nggak karu-karuan teman-teman. Gimana energinya? Ini aja seperti ini energinya udah bagus banget. Ruas buta. Kalau ruas buta itu simbol salah satu titik suatu kesabaran. Penahan hawa nafsu. Menahan ya, maksudnya mengurangi. Nah, kalau ini ranting sejajar nih. Ini ranting sejajar. Nih, kalau ini ranting sejajar. Petuknya saya geser lagi ke sana ya. Ini juga bambu petuk. Tuh. Walaupun seperti ini ya teman-teman, petuk seperti ini nih, ini disimpan di tempat usaha bagus banget loh teman. Bagus teman-teman di tempat usaha, jual beli kopi, mendoan, bebek goreng, mie ayam, bakso, ya kan, atau jual rokok, lontong kecil-kecilan, bambu-bambu unik seperti ini bagus. Perawatannya sederhana teman-teman, cukup dengan minyak wangi, ya. Cukup dengan minyak wangi. Maharnya nggak terlalu mahal lagi, jajannya awet, fungsinya banyak. Kalau misalkan ada orang, boleh ajak ngobrol-ngobrol, ya, menjalin tali silaturahmi itu. Maharnya nggak terlalu mahal, masuk aja ke profil Wawa, paling di angka 500-an, 530, 700, 1 juta dan seterusnya, nggak nyampe miliaran teman-teman. Kalau nyampe miliaran siapa yang mau beli? Kalau ini harganya miliaran nggak seperti itu nih. Walaupun kecil seperti ini teman-teman, ini ditaruh di tempat usaha bagus, apalagi kalau dibuatkan wadah tempat kaca kayak gitu ya. Di tempat kaca gitu teman-teman, dikasih kain putih atau apa boleh, suka hati teman-teman nih. Jadi ya, ini udah istimewa teman-teman. Mungkin kalau teman-teman nyari sendiri kalah kaku lah teman-teman. Di sana cek nyari sendiri, kalau nggak kalah kaku sih. Nyari sendiri kalah kaku. Ini yang ini ya. Ini ranting sejajar nih. Nih, kanan, kiri, kanan, ya kan? Kanan kiri harusnya di sini teman-teman tumbuhnya nih, harusnya. Nah, ini sejajar. Ya, ini kanan lagi. Ini sejajar. Ini juga ada lagi sejajar lagi. Ini buntet nih.
Ini buntet sejajar tuh. Ini buntet sejajar, ini buntet ini teman-teman, ini sejajar, ini kan mata ranting nih. Ini kan ada mata ranting, ini ada mata ranting sejajar lurus. Oh. Ini saya buat bandul kalung, ini buntet sejajar. Terus ini kok bisa goyang sendiri ya? Ini hiburan apa jualan, Kang? Hiburan boleh, jualan boleh lah. Ini sejajar. Ini dari jenis bambu apus tuh. Kanan seharusnya di sini tumbuhnya. Nah, ini sejajar. Walaupun nggak lurus banget, nggak apa-apa teman-teman. Tapi ini udah masuk sejajar. Ya, petuk sejajar, ranting sejajar. Oh. Jadi kalau mau mencari apa ya, mantap. Berapa maharnya, Kang? 370.000. 370.000. Emang saya pernah jual bambu mahal-mahal, Kak? Enggak lah. Nah, ini baru nih, kalau misalkan mau nih bambu rencang kencono. Tuh, ini bambu songgolangit. Songgolangit sabdo. Ya, ini alisnya berbalik tuh. Alisnya ke bawah. Loh. Ini sabdo tuh ya. Songgolangit sabdo plus rencang kencono. Ini aktif teman-teman. Bambunya. Bambu nggak saya pegang, halusnya kayak gini teman-teman. Jarang saya pegang tapi bambunya halusnya kayak gini. Karena bambu ini aktif, tahu aktif nggak? Ya. Nih. Bambunya tuh. Kayak ada yang keluar masuk halus ya. Nih, ini berdiri teman-teman tuh. Nih. Tuh. 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 Mahal berapa itu, Mbah? Kewawa, cara di SS Kang Mas, di SS nanti masuk ke profil saya Kewawa. Ya, mahal nggak mahal-mahal, jajannya awet itu bisa. Kalau misalkan ronda malam-malam bawa itu aja nih, ronda malam-malam bawa ini, siapa tahu nanti ada apa gitu kan, pentung pakai itu. Mahal, masuknya ke Wawa aja Kang, di Wawa di profil saya. Kemarin 159 juta laku Kambah. Kemarin belum. Kang Yusuf itu malah tadi malah masuk ke room saya lagi, katanya saya beli bambu ke Kang Arianto Petuk seharga 120 juta katanya, lem-leman kan, bohong banget. Padahal saya nggak pernah segitu. Belum pernah dia beli ke saya. Tuh teman-teman, kalau misalkan mau bambu cabang juga ada. Tuh bambu ini bambu cabang. Tuh. Tuh, ini yang bambu yang kemarin saya dapat nih. Bambu sambung rogo. Ini yang kemarin saya dapat nih. Yang kemarin bolang tuh. Tuh, nih. Yang kemarin saya bolang. Tuh bambunya. Oh. Bulu perindu tinggal berapa ya? Ntar Kang, bulu perindu kalau nggak salah tinggal satu. Kalau yang masih satu ini nih, ini gali bambu Kang, tapi Kang nih bulu perindunya nih sudah menjadi gali tuh. Tuh, ini hitam banget tuh, besar banget itu. Nih sudah menjadi gali. Ini tanpa saya bobok tuh. Tuh. Nih. Nih. Tuh. Ya. Ini bambunya. Selendang mukti, ini bambu selendang mukti nih. Guys.
Mas, ini selendang mukti Kang. Nih, sekarang warnanya dari kemarin ini berubah warna hitam. Tuh, tadinya hijau terus sekarang berubah warna hitam nih. Orangnya hitam, yang hitam manis rasanya. Ini selendang mukti tuh. Nih. Oh. Tuh. Nih selendang biru. Nih. Berapa, Kang? 430 lah, 430. 430. Kalau mau ditransfer sekarang ya harganya 430, saya jadikan 370. Pus. Halo sayang, sini kamu. 470. Makanya kalau yang tertarik SS Wawa, nanti masuk ke Wawa. Ada yang Wawa enggak sini sih? kucing. Jangan kabur. Mau jelas terang. Belum ada yang Wawa ini. Berarti nggak ada yang tertarik ini. Jangan DM ya teman-teman ya. Kalau DM ini jarang sekali terbalas. Jadi mohon maaf banget kalau DM-nya jarang banget terbalas. Jadi kalau DM jarang terbalas. Makanya di profil saya kan ada Wawa nih. Kalau mau Wawa nih di SS nih, di SS nih Wawa saya nih. Tuh. Nih Wawa saya tuh. Tuh Wawa. Tuh. Tuh Wawa saya tuh. Kalau misalkan mau Wawa di SS tuh Wawa saya tuh. Wawa saya. Ya. Tuh. Kalau misalkan udah ya. Tuh. Kalau misalkan mau Wawa saya ini untuk menjalin tali silaturahmi. Oke, teman-teman. Mungkin karena ini sebentar lagi sudah menjelang adzan maghrib teman-teman, jadi saya tak izin pamit dulu ya. Karena sudah waktunya kita melaksanakan sholat maghrib, kita utamakan dulu ya. Jadi seperti ini teman-teman konsepnya ya. Jangan karena harta lalu kita meninggalkan sholat. Jangan teman-teman. Tapi yang paling bagus, paling keren, yang paling teman-teman dan paling ini adalah Allah, yang paling sangat sukai oleh Allah adalah gini ya. Demi sholat untuk menjaga ekonomi kita teman-teman. Jadi jangan karena harta meninggalkan sholat, tapi demi sholat untuk menjaga harta kita, menjaga keuangan kita, itu ilmunya ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan karena harta meninggalkan sholat. Wah, itu ilmunya nggak ketemu teman-teman, nanti akan menjadi kerepotan. Tapi Allah sangat suka sekali nih keilmuannya yang harus diterapkan oleh kita semua nantinya ya. Mudah-mudahan kita juga harus belajar terus dan belajar demi sholat untuk menjaga ekonomi kita, demi sholat untuk menjaga keuangan kita. Jadi seperti itu. Sini Mas, sini dulu dong. Si ganteng mau sholat maghrib kan? Nah, mau maghriban. Ini anak saya. Namanya siapa? Putra Pak Bagus. Gemes. Kandang ayah apa kandang mamas? Lah, kandang ayah lah, kandang mamas apa ini? Enggak. Udah salim dulu. Barakallah. Mas. Dia mau sholat maghrib. Yaudah teman-teman ya, mungkin itu aja dulu untuk sahabat-sahabat Haryanto Pedok. Banyak terima kasih. Salam hormat, salam tali silaturahmi. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Haryanto Pedok senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Salam cimplung tales melepune nyemplung metune teles. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.